Tentunya untuk ke depan agar pemerintah pusat jangan melihat Pulau Jawa. Di Jawa sudah maju duluan, masuk dana desa di Sulawesi, Indonesia Tengah, kita kaget. Nah, baru masuk, kalau mau disamaratakan Pak, tentunya tidak akan bisa. Seandainya dari awal dulu sudah diratakan semua, pengembangan pembangunan bisa jadi, kita bersaing di Pulau Jawa. Tetapi kami, khususnya Desa TTHK, kami tidak patah arang untuk membuat satu kegiatan-kegiatan bersifat membangun manusianya yang paling utama, terus sumber daya manusia yang paling utama. Dan di sini juga Pak, ini tahun ada 25 mahasiswa kami bantu. Untuk bantuan, bukan beasiswa, hanya bantuan. Ada 25 mahasiswa kami bantu, mulai dari yang lagi di Jakarta, Makassar, Kendari, maupun di provinsi lain kami bantu. Setiap tahun 1 anak 2 juta. Dan ini adalah memancing supaya kedepannya anak-anak kami, kedepannya dana desa yang sangat luar biasa yang hadir di desa, supaya ada ke depan bisa menangani. Karena ini kita berbicara sumber daya Pak. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu desa di Konawe, Kabupaten Konawe, tepatnya di desa TTHK, Kecamatan Puriala sini ya. Betul. Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah hari ini kita sudah bersama dengan Kepala Desa TTHK. Kita akan bercerita banyak hal soal potensi desa, termasuk bagaimana BUMDes di desa TTHK ini. Mohon izin Pak Desa, kita bisa dikasih gambaran soal potensi-potensi apa saja yang sedang dikembangkan di desa TTHK sini. Oke, terima kasih. Jadi potensi desa di TTHK sangat luar biasa, sumber daya alamnya. Tinggal SDM manusianya saja yang kita akan perdayakan ke depan. Tapi yang paling urgensi di sini Pak kita tingkatkan, yaitu mengenai keuangan desa. BUMDes, karena biarpun bagaimana kita membangun, kalau tidak ada lembaga desa di desa, itu tidak akan kita kuat. Kalau hanya kita mengharap dari pemerintah, tanpa kita memperkuat di desa, tidak akan bisa kita membangun. Alhamdulillah BUMDes di TTHK sangat luar biasa berkembang. Ada 4 bidang yang kita sudah laksanakan. Yang pertama bidang keuangan, simpan pinjam, alhamdulillah sudah ada peminjam sampai 50 juta. Terus di bidang kerajinan tas yang di hadapan kita sekarang, ini sudah masuk Dekranas juga. Tetapi kendalanya banyak. Sebentar kita akan ceritakan kendalanya. Terus di bidang pertanian, di sini kita danai atau kita modali petani dengan pupuk racun, nanti habis panen baru mereka bayar dengan 1% yang kita tidak terlalu terbebani lah dibanding dengan simpan pinjam di tempat lain. Terus di bidang peternakan, alhamdulillah ada lahan sekitar 200 hektar dan sapi sekarang sudah 500 ekor karena 2016 kita bantu sapi dari dana desa sekitar 48 ekor, tetapi sapi tersebut Pak sudah ada memang. Jadi di desa kami tidak pernah akan membuat satu kegiatan baru kalau tidak ada yang bisa kita tingkatkan, dan di dalamnya juga kerbau. Ya, kira-kira seperti itu gambarnya. Kalau soal itu kan tadi soal BUMDes, pengembangan BUMDesnya tadi, nama BUMDesnya sini Samatur. Samatur ya. Itu tadi kan ada bangunan baru, bangunan BUMDes. Bisa digambarkan ke kita soal tentu kan jenis usaha BUMDes tadi sudah ada gambaran. Terus yang kemudian pasti kan Pak Desa punya bayangan pengembangan soal entah itu BUMDes, terus yang kemudian apakah bangunan itu hanya akan seperti itu atau ditambahkan, atau basis usahanya mau ditambahkan atau seperti apa? Iya, tentunya kita membuat satu bangunan Pak punya alasan, bukan untuk hanya pajangan, karena ada beberapa tahun saya lihat agak bagus pengembangan keuangannya juga, karena di TTHK Pak perencanaannya dari bawah. Jadi kita tidak serta-merta untuk pajang saja bangunan tanpa untuk dimanfaatkan. Karena prinsipnya kami desa TTHK dan lembaga desa, sini kita sudah berkomitmen, setiap bangunan itu harus punya manfaat. Jangan jadi ikon saja, tanpa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Nah sehingga tahun ini anggaran 200 lebih juta, tetapi di dalamnya bukan saja bangunan Pak, kita pasangkan AC, meja semua lengkap. Sekalipun belum komplit di dalam, tapi ke depannya kami akan lengkapi, karena anggaran tahun ini minim, tahun depan kita akan lengkapi, karena ada alasan tersendiri dari BUMDes. Kami bekerja
Betul, BUMDes mengatakan mau kerja dengan profesional, tetapi tidak punya bangunan. Jadi landasannya itu. Jadi tahun depan saya sudah konfirmasi di pengurus BUMDes, tolong bikin proposal, tiap tahun 100 juta kita akan suntik BUMDesnya. Karena itu adalah kekuatan kami di desa, Pak. Iya, iya, iya. Terus yang kemudian tadi dikasih gambaran soal produk-produk BUMDes. Salah satunya ini adalah kerajinan tangan dari istilah ibu-ibu di desa TTHK. Kalau mungkin dari orientasi pengembangan tentu kan pasti ada kendala, bisa digambarkan ke kita, Pak. Maksudnya kendala-kendala yang dihadapi entah ibu-ibu desa sini atau warga sini apa misalnya pada sisi pengembangan ini. Ya, terima kasih Pak. Kalau ini untuk tas, sebenarnya ini tahun 2017. Iya. Ini awal mulanya kami dari dana desa juga, waktu itu hanya 12 juta. 12 juta kita kembangkan, dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Dan kendalanya kami sudah sampaikan dari Dekranasda Provinsi bahwa di Kabupaten Konawe, Pak, tidak ada rumah produksi untuk kita menampung semua inovasi-inovasi desa. Nah, seperti desa kami sini sudah punya inovasi. Terus kami salurkan di mana? Kabupaten tidak punya tempat. Dekranasda Kabupaten tidak punya tempat untuk kita pajang daripada hasil-hasil dari desa tersebut. Dan kendala yang kedua, ini masih kita menggunakan online. Jadi kurangnya peran aktif dari pemerintah. Desa sudah mulai bergerak untuk membuat satu produk, tetapi kabupaten hanya datang mengambil produk kami untuk dipamerkan, selesai itu habis. Tapi harapan kami di desa, Pak, seperti di Pulau Jawa, mereka itu ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Artinya ini dari Kementerian Desa dananya, desa kembangkan, tetapi untuk kelanjutan stop sampai di desa saja. Jadi ini harapan ke depannya, Pak. Kebetulan Bapak hadir di tempat ini supaya ada solusinya agar ibu-ibu ini tidak kegiatan ini tidak sampai di sini saja, tetapi akan berkelanjutan terus, bisa memberikan satu dampak ekonomi di dalam keluarga. Ya, kira seperti itu. Kalau orientasi pengembangan yang lain kan basis usaha di BUMDes ini kan bukan hanya ini, tapi misalnya bisa digambarkan ke kita juga misalnya soal bayangannya Pak Desa soal pengembangan BUMDes misalnya di sektor peternakan tadi maupun sektor pertanian, termasuk mungkin bisa digambarkan ke kita entah itu kendala atau orientasi pengembangan. Kan pasti Pak Desa kan punya bayangan. Kalau sekarang misalnya hanya sekitar 60 ekor, Pak pengembangannya mau berapa ekor, terus yang kemudian sektor pertanian apalagi yang akan digenjot, bisa dikasih gambaran Pak Desa ke kita. Ya, di bidang peternakan, Pak, kami di sini selama ada di TTHK, 1 ekor pun dari pihak pemerintah kabupaten provinsi tidak pernah dapat bantuan. Potensi kami luar biasa. Untung ada dana desa sehingga kami bantu sesuai dengan keuangan desa. Nah, padahal di sini potensinya luar biasa. Terus di bidang pertanian, ini ada 4 kelompok jagung, Pak. Tiap tahun itu sekitar 60 ton warga kami di sini panen. Dalam tahun kemarin, mereka karena lagi naik harga jagung, ada yang dapat 100 lebih juta. Dan ini juga perlu ada penanganan dari pihak pemerintah di sana. BUMDes, kami mau tangani, keuangan kami masih terbatas. Dan insya Allah ke depannya, karena tiap tahun kami akan penyertaan modal ya. Penyertaan modal, kami akan setiap tahun 100 juta. Mudah-mudahan kehadiran Bapak di sini bisa membantu BUMDes kami untuk permodalan, karena dana desa kami sangat terbatas, Pak. Ya, kegiatan-kegiatan lain masih banyak. Sekelumit gambaran tadi soal orientasi pengembangan BUMDes itu sudah kita dapatkan dari Pak Desa TTHK. Mungkin yang paling akhir ini Pak Desa kita bisa dikasih misalnya harapan. Tentu kan Pak Desa ini banyak kontribusi dana desa di sini kan sangat luar biasa. Tentu kan Pak Desa punya harapan terhadap entah itu pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat soal baik itu orientasi pengembangan BUMDes maupun orientasi pengembangan desa TTHK secara khusus. Bagaimana harapannya Pak Desa? Oke, terima kasih. Tentunya harapan kami dari desa untuk ke pusat maupun daerah, provinsi pusat, tentunya untuk ke depan agar pemerintah pusat jangan melihat Pulau Jawa. Di Jawa sudah maju duluan, masuk dana desa di Sulawesi, Indonesia Tengah, kita kaget. Nah, baru masuk, kalau mau disamaratakan, Pak, tentunya tidak akan bisa. Seandainya dari awal
dulu sudah diratakan semua pengembangan pembangunan bisa jadi kita bersaing di Pulau Jawa. Tetapi kami khususnya Desa TTHK kami tidak patah arang untuk membuat satu kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun manusianya yang paling utama, terus sumber daya manusia yang paling utama. Dan di sini juga Pak, ini tahun ada 25 mahasiswa kami bantu. Untuk bantuan bukan beasiswa, hanya bantuan. Ada 25 mahasiswa kami bantu mulai dari yang lagi di Jakarta, Makassar, Kendari, maupun di provinsi lain kami bantu. Setiap tahun satu anak 2 juta. Dan ini adalah memancing supaya kedepannya anak-anak kami, kedepannya dana desa yang sangat luar biasa yang hadir di desa supaya ada ke depan bisa menangani. Karena ini kita berbicara sumber daya Pak. Siap. Gambaran tadi Pak Desa sudah menjelaskan bahwa dana desa sangat berkontribusi positif terhadap pengembangan di desa, baik pengembangan BUMDes maupun pengembangan sumber daya manusia. Tentu kita sangat berharap di masa datang kita mungkin banyak kolaborasi dari semua pihak ya, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam rangka pengembangan di desa. Karena kita memiliki keyakinan kalau BUMDes berkembang, terus yang kemudian pembangunan di desa itu bisa digenjot, itu akan berkontribusi positif terhadap tentu kesejahteraan masyarakat di desa. Dan kita sangat berharap, ini sekaligus mengajak kepada, ini ada produk dari ibu-ibu di desa TTHK, ayo ke sini kita istilah kita beli nih produk lokal yang kualitasnya juga sangat luar biasa. Kita tunjukkan kepada publik bahwa produk dari ibu-ibu di desa TTHK Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara juga berkelas. Oke.